Polres Lubuk Linggau gelar press release OPS Pekat 1 Musi tahun 2024 pada Jumat pagi 22 Maret 2024 di halaman Mapolres Lubuk Linggau. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Aryayuda. Polres Lubuk Linggau gelar press release OPS Pekat 1 Musi tahun 2024, yakni terungkap dan telah dilaksanakan penegakan hukum dari jajaran Satreskrim Polres Lubuk Linggau dan Polsek di berbagai kota Lubuk Linggau, baik yang target operasi dan non-operasi dalam operasi Pekat 1 Musi tahun 2024. Kasus yang ada di wilayah kota Lubuk Linggau selama kurang lebih 20 hari, dimulai dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024. Dalam press release ini, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Aryayuda menyebutkan, sebanyak 49 kasus dengan rincian curanmor 30 kasus, curas 11 kasus, curat 4 kasus, kepemilikan senjata tajam 1 kasus, pengancaman 1 kasus, dan narkoba 2 kasus. Dari rincian 49 kasus telah diamankan 14 orang, dengan rincian yang merupakan target operasi, sebanyak 2 orang dengan inisial N merupakan residivis, dan juga pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor dan curas, yang apabila ditotalkan, LP sebanyak 34 kasus, sementara 6 LP lainnya masih ditelusuri. Polres Lubuk Linggau juga telah mengungkap kasus 5 di luar operasi Pekat 1 Musi. Ada tersangka IM kasus pencabulan anak, IN kasus pembunuhan seorang bayi, ada MK dan MKR tersangka kasus penganiayaan. Dari tersangka M curanmor ini ditemukan 12 barang bukti yaitu surat-surat motor, STNK, tas, helm, topi, dan juga didapatkan 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 18 cm. Ditemukan juga barang bukti 1 unit motor Yamaha Vixion dan 1 unit motor Honda Vario. Adapun kepada tersangka kita terapkan pasal 365 ayat 1 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara dan pasal 363 ayat 1 ancaman pidana 9 tahun penjara. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Aryayuda menghimbau kepada masyarakat agar tidak memarkirkan sepeda motornya di tempat yang cenderung sepi, tetap berupaya untuk memberi tambahan kunci pengaman ganda guna keamanan kendaraan bermotor dari pelaku pencurian. Beliau juga mengatakan kami berharap tindak pidana di kota Lubuk Linggau makin hari mengalami penurunan dan tidak ada oknum-oknum tindak pidana berkeliaran di wilayah hukum kota Lubuk Linggau. Sebanyak kurang lebih 49 kasus, di mana beberapa tersangka ada di hadapan rekan-rekan semua dengan rincian curanmor 30 kasus, curas atau pencurian dengan kekerasan 11 kasus, curat 4 kasus, kepemilikan senjata tajam 1 kasus, pengancaman 1 kasus, dan narkoba 2 kasus. Adapun dari 49 kasus yang kami sampaikan tersebut di atas, telah diamankan 14 orang dengan rincian yang merupakan target operasi atau TO sebanyak 2 tersangka dengan inisial N. N ini merupakan residivis dan juga pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan curas, yang apabila ditotalkan kurang lebih LP yang telah kita dapatkan, kita temukan sebanyak kurang lebih 34 kasus. Sementara untuk 6 LP lainnya kita masih selusuri apakah korban memang membuat laporan pada saat kehilangan sepeda motornya atau justru belum melapor. Untuk itu kami menghimbau dalam tenggat waktu Januari 2023 sampai dengan sekarang bulan berjalan Maret 2024, apabila dalam tenggat waktu tersebut ada beberapa masyarakat korban yang merasa atau pernah kehilangan sepeda motornya tapi belum melaporkan ke pihak kepolisian, silakan untuk berkoordinasi melaporkan langsung kepada Kasat Reskrim atau Satuan Reskrim Polres Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, tersangka A. Jadi yang TO ini ada 2 tersangka. Sementara untuk non-TO sebanyak 14 tersangka. Dengan perincian yang non-TO ini curat 4 kasus, curanmor 3 kasus, curas 3 kasus, narkoba 2, pengancaman 1 kasus, dan sajam 1 kasus.
Pada kesempatan ini juga, teman-teman media, para sahabat, kami juga menyampaikan Polres Kota Lubuk Linggau berhasil menangkap 5 orang atau melakukan pengungkapan kasus 5 orang tersangka di luar operasi Pekat 1 Musi 2024. Yang mana ada tersangka IM yang merupakan tersangka pencabulan anak, kemudian ada tersangka IN dalam tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa seorang bayi, kemudian juga ada MK, MKR, ini tersangka penganiayaan. Para sahabat pers, kami sampaikan juga sampai dengan saat ini pelaksanaan analisa dan evaluasi ataupun ANEF yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam setiap minggunya, Polres Kota Lubuk Linggau saat ini masuk dalam peringkat terbaik kedua dalam pengungkapan operasi Pekat 1 Musi 2024. Jadi masuk dalam ranking 2 sejajaran dari 17 Polres se-Polda Sumatera Selatan. Beberapa barang bukti ataupun hasil kejahatan dan sarana prasarana yang digunakan para pelaku kami akan sampaikan di sini, yaitu tersangka N, yang mana tersangka N ini sudah kita lakukan pemeriksaan mendalam. Yang bersangkutan merupakan pelaku dengan bersama beberapa rekan lainnya, ini masih terus kita kejar. Jadi dia melakukan tindak pidana curanmor ini tidak tunggal, tapi bersama beberapa rekannya. Nah, rekan-rekannya ini masih terus kita lakukan pengejaran. Kita sudah dapatkan identitasnya. Mohon doa restunya agar segera dapat terungkap. Dari tersangka N ini didapatkan kurang lebih 12 barang bukti, baik merupakan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, kemudian juga sarana prasarana yang dia kenakan atau dia pakai pada saat melakukan tindak pidana, mulai dari helm, sepatu, pakaian, tas, topi, dan juga didapatkan satu buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat, panjang kurang lebih 18 cm, tebal kurang lebih 1 cm, dengan panjang gagang besi 26 cm. Kemudian juga ada 2 buah kunci T. Kunci T ini adalah sarana prasarana atau alat yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan aksinya. Kemudian 1 buah gembok dan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vision. Ini sarana prasarana juga yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya bersama rekan-rekannya yang lain. Juga 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam. Untuk barang bukti lainnya kita masih lakukan pengejaran, kita masih memastikan keberadaannya dan juga cara bertindak dari anggota Polri dalam melakukan pencarian barang bukti lainnya. Salah satu korban yang kehilangan sepeda motor oleh tersangka N ini adalah juga sahabat kita dari pers, yang mana sahabat kita pada saat sedang melakukan liputan, meliput berita, dia memarkirkan sepeda motornya dan diambil oleh komplotan atau kawanan pencuri sepeda motor ini, di mana di daerah sekitar Mesat Seni, Lubuk Linggau Timur. Adapun kepada tersangka kita kenakan atau kita terapkan penerapan pasal 365 ayat 1 KUH pidana, di mana barang siapa melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah terjadinya pencurian tersebut, dan juga dia akan berusaha melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Ini ancaman pidananya 9 tahun pidana kurungan. Yang kedua, berkaitan dengan tindak pidana curanmor, kita terapkan pasal 363 ayat 1 ke 4E dan 5E KUH pidana, di mana barang siapa mengambil sesuatu barang, baik seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain,
dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum. Pencurian ini dapat dilakukan 2 orang atau lebih atau secara bersekutu dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kepada titik barang yang akan diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, dan memakai anak kunci palsu. Jadi terhadap tersangka kita kenakan 2 pasal ini, pasal 365 dan pasal 363 ayat 1 huruf 4E 5E. Ancaman pidananya untuk yang pasal 363 sama, 9 tahun pidana kurungan. Mohon menghimbau kepada semua masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda 2 agar tidak memarkirkan sepeda motor di tempat yang cenderung sepi. Yang kedua, tetap berupaya untuk memakai atau memberikan tambahan kunci guna keamanan kendaraan bermotor masyarakat ini. Kami juga terus dengan dukungan semua pihak, baik dari stakeholder terkait maupun para sahabat-sahabat pers, rekan-rekan juga dari GMC, untuk bisa memberikan respon yang cepat, quick respon terhadap semua keluhan yang terjadi di masyarakat. Kami berharap tindak pidana di Kota Lubuk Linggau makin hari makin mengalami penurunan dan juga tidak ada oknum-oknum atau pelaku tindak pidana berkeliaran di wilayah hukum Kota Lubuk Linggau. M. Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan.